Sekitar beberapa tahun yang lalu saya pernah naik taksiku ya waktu itu pulang dari bandara. Terus saya tanya sama sopirnya, Pak, eh udah berapa lama di taksiku? 4 tahun, Pak. Wah, lumayan ya. Ya nggak lumayan lah, Pak. Saya dulu di Bluebird selama 40 tahun. Ya habis itu saya pensiun, saya masuk ke taksiku. Hah? Gila, berarti kayak like seumur hidupnya dia dihabiskan menjadi supir taksi. Dulunya supir taksi, supir taksi, dan sekarang tetap supir taksi. Saya nggak tahu sih Bapak itu sekarang sih, ya kan udah bertahun-tahun yang lalu ya. Tapi pastinya ketika usia bertambah dan juga dia masih mengemudikan taksi, mungkin cara dia menyetir sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, banyak orang yang memakan mentah-mentah kalimat kalau kerja keras pasti akan mencapai kesuksesan. Ya, tapi ya kesuksesan seperti apa yang diinginkan? Mungkin kalau sukses menjadi driver, ya beliau sangat-sangat capable sekali atau piawai sekali mungkin ya. Nah, jadi kalau bicara tentang kerja keras, seringkali kalau menurut dulu salah satu guru saya, Pak Roni F. Ronodirjo, beliau mengatakan bahwa banyak orang yang suka ketukar. Pengalaman kerja selama 15 tahun sama pengalaman kerja 1 tahun yang diulang 15 kali. Ya, jadi kalau kerja 1 tahun diulang 15 kali, 1 tahun jadi sopir taksi, 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 sopir taksi. 15 tahun jadi sopir taksi. Tapi ada juga orang yang memilih ya jadi sopir taksi, lalu mereka upgrade. Ya, kalau misalkan ada search di Google, ada satu nama ya, Mahendra Ekananda. Ya, dia dulunya supir taksi, akhirnya bisa menjadi pilot pesawat, ya pesawat terbang. Dia waktu itu di Lion Air. Nah, saya nggak tahu sekarang lagi COVID-19, mungkin apakah dia masih jadi pilot atau sudah manuver lagi. Karena ada masih sahabat saya yang di Sriwijaya masih menerbangkan pesawat. Tapi ada juga teman-teman yang lain yang udah lay off juga gitu. Nah, kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi itu adalah sesuatu hal yang penting sekali. Kalau dia terus-menerus jadi sopir taksi, seumur hidup dia akan jadi sopir taksi. Kalau misalkan dia terus memilih menjadi penerbang misalnya dan passionnya misalnya jadi seorang penerbang, dan di masa sekarang di saat kayak COVID-19 begini, mungkin kita juga nggak tahu ya, bisa bisa masih 1 tahun 2 tahun ke depan. Kalau misalkan vaksin tidak diketemukan, mungkin bisa 3 tahun ke depan ya akan sama seperti ini. Ya PSBB terus gitu ya, on off on off on off on off. Ya kalau misalkan kita nggak buru-buru adaptasi, celaka Bapak Ibu, celaka. Jadi bagaimana kita buat survive? Ya adaptasi. Kita harus belajar sesuatu yang baru. Kalau kita dulu biasakan selalu caranya bisnis kita adalah offline, 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 offline. Mungkin sekarang udah waktunya kita juga mendalami bagaimana berbisnis secara online. Ya, karena bisnis berubah, semuanya berubah. Kalau saya ingat banget kalimat Pak Tunggal Semuaringin selalu ngomong, ya dunia terus berubah, ya kita juga harus berubah. Karena cara cara hasilkan uang berubah, cara kita harus berubah. Kalau enggak, kita nggak bisa mengharapkan hasil yang berbeda dengan pakai cara yang lama. Karena dunia terus berubah dan bertumbuh. Ya, apakah kita terus seperti dulu lagi? Tidak ada pertumbuhan di antara diri kita. Nah, itu cilaka sekali. Karena yang membuat kita bisa excel di bidang-bidang tertentu adalah di saat kita terus belajar dan meningkatkan kapasitas kita. Banyak orang yang sudah lupa meningkatkan kapasitas mereka karena mengingatnya apa? Saya udah lulus kuliah kok, sudah cukup kok. Udah lulus kuliah artinya ya udah finish, udah settle gitu. Saya udah dapat semuanya. Nah, tapi saya nggak pernah lulus kuliah, jadi saya nggak ada kata selesai gitu. Saya selalu belajar lagi, dan belajar lagi. Hari ini saya baru ikut lagi facilitator training, ya. Dan ini selama 5 hari ke depan dari jam 9:30 malam sampai jam 5:30 pagi, ya. Setiap hari selama 5 hari ke depan. Dan I'm very excited with it. Saya suka banget belajar dan saya investasi belajar pakai uang saya sendiri. Ya kalau dulu mungkin kalau sekolah dibayarin orang tua dipaksa harus ikut gitu ya. Tapi kalau sekarang saya menemukan bahwa belajar sesuatu yang saya sukai mungkin itu yang katanya passion ya, kata orang ya, terkunci jadi terkekang nggak bisa kemana-mana. Ya untuk saya belajar ini gitu. Tapi saya ya membuka hati, membuka diri untuk saya bisa mempelajari hal yang lain juga. Ya kalau selama yang saya pelajari ini visible,
saya senangi dan align sama goal saya, impian saya, ya why not saya lakukan gitu. Nah, sama juga dengan Anda. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan selama ini, apakah masih align dengan goals Anda? Ya, kalau misalkan masih, lakukan, lanjutkan. Itu adalah hal yang terbaik mungkin yang bisa Anda lakukan di saat ini. Yang pasti, kalau misalkan bisnis Anda terpengaruh ya sama COVID-19, Anda perlu untuk beradaptasi. Ya, apakah bisnis itu masih yang oke banget, masih yang asik buat dijalankan di masa sekarang, atau mungkin Anda sudah mulai berpikir untuk ya mencari alternatif lain yang bisa membantu membackup apa yang sedang Anda kerjakan. Karena kita nggak tahu PSBB hari ini bisa buka, besok bisa tutup lagi, nanti bisa tarik rem tangan, ya ikat pinggang, ya pasang seatbelt, kita nggak pernah tahu. Ya, dan banyak orang setiap hari keluyuran sembarangan nggak pakai masker segala macam, dan saya seneng banget sih yang ngeliatin mereka yang istilahnya tanda kutip disuruh kerja pelayanan ya, kayak nyemplung di kali gitu buat bersih-bersih. Ya kadang-kadang ada perlunya juga buat hal-hal seperti itu supaya ada efek jerah yang minimal yang lain takut. Jadi pada pakai masker lah gitu ya. Karena apa? Toh semuanya pada saling kena, kita juga yang udah jaga-jaga nggak kemana-mana, kita udah pakai masker kemana-mana, jaga banget social distancing dan lain semuanya. Itu juga masih aja bisa kecolongan, apalagi yang nggak pakai sama sekali gitu ya. Nah itu juga ya sangat-sangat berbahaya sekali. Ya jadi ya semoga bisa lebih baik lah ya ke depannya. Tapi saya rasa agak challenging dari lifestyle di Indonesia yang memang banyak yang tidak terlalu peduli dengan kanan kirinya. Ya akhirnya jadi harus tutup buka PSBB begini. Nah di saat itu terjadi, kalau kita nggak adaptasi, cilaka. Ya, jadi mulai dari sekarang, kalau Anda belum punya bisnis, ya Anda mesti belajar starting bisnis yang mungkin secara online. Ya, dan di online juga saturasinya sangat luar biasa sekali. Ya, semua orang bikin video sekarang, semua trainer bikin video training, semua yang jualan di Tokopedia, ya di Bukalapak, semuanya kayak banyak banget yang jualan, semuanya pada online semua. Nah, Anda perlu untuk bisa eh, apa ya, kayak membuat sesuatu perbedaan di antara saturasi yang ada. Ya kan, kalau nggak ya Anda akan tenggelam di antara yang lain gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, Anda perlu untuk ya belajar sesuatu yang mungkin yang selama ini Anda tidak ketahui kayak gitu. Jadi bagaimana Anda bisa menunjukkan diri Anda, ya berani untuk terlihat, ya, dan itu yang menjadikan Anda bisa berbeda dibandingkan dengan yang lain. Intinya adalah kenapa orang harus bersama dengan Anda. Ya, jadi kalau misalkan Anda bisa untuk memanage itu semua sehingga orang selalu interest buat ketemu sama Anda, untuk belajar sama Anda, untuk mau tahu lebih banyak lagi tentang Anda. Nah, itu penting sekali untuk dimiliki saat ini skillsnya. Ya, dan ya hopefully Anda bisa belajar sesuatu dari video ini. Ya, untuk terus meningkatkan diri, meningkatkan kapasitas sehingga Anda bisa memiliki sesuatu advantage atau nilai lebih yang bisa membantu menguatkan Anda untuk bisa melewati semua fase-fase di masa seperti sekarang ini yang semuanya ya serba fluid gitu ya. Perubahan itu adalah sesuatu hal yang pasti. Dunia selalu berubah dan kita beradaptasi yang akan membuat kita bisa bukan sekedar bertahan, tapi juga bisa besar, growing, dan menjadi luar biasa di masa seperti sekarang. Di saat ada ombak besar, ada yang tenggelam, ada yang bisa berselancar di atasnya. Jadi, yang manakah Anda? Anda mau belajar selancar gak? Ya mungkin itu sesuatu skill yang baru yang belum pernah Anda pelajari sebelumnya. Sisihkan waktu Anda untuk Anda investasikan otak Anda supaya bisa lebih meningkat lagi kapasitasnya. Kalau ada hambatan, halangan, ketidakselarasan, eliminasi. Karena kalau enggak, itu yang akan menghambat Anda. Seberapapun Anda banyak belajar, seberapapun Anda banyak ikut training, seberapapun Anda banyak praktek, seberapapun banyak Anda berusaha, tapi kalau tidak selaras, pengalaman saya sih nggak pernah bisa maksimal. Tapi kalau Anda benar-benar adjust, keselarasannya dapat, rasanya tuh kayak percepatannya begitu luar biasa.
Oke, see you again di video berikutnya. Dadah!